Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Kali ini saya mau eksplor ke spot porang yang sekarang sudah sangat ramai dibicarakan baik di media sosial, terutama di YouTube maupun di Facebook. Karena tanaman ini adalah tanaman umbi liar yang banyak tumbuh baik di hutan maupun di kebun. Walaupun banyak juga yang sudah tahu seperti apa porang itu seperti bagaimana, tapi ternyata banyak juga teman-temanku yang belum mengetahui seperti apa itu porang yang bagaimana, kalau subak yang bagaimana, yang iles-iles ataupun walur itu seperti apa. Karena tanaman ini serumpun dan sekeluarga, tapi perbedaannya sangat-sangat berbeda sekali, terutama di daunnya, di batangnya maupun di umbinya. Dan kemudian untuk selanjutnya, sahabat-sahabat, ini saya akan memberikan tutorial langsung. Saya sedang menuju perjalanan ke hutan, dan nanti saya beritahukan kalau yang porang itu seperti apa, kalau yang subak itu seperti apa, iles-iles ataupun walur itu seperti apa. Karena tanaman ini banyak sekali, terutama di hutan yang biasanya di bawah-bawah pohon lindung ataupun di bawah-bawah pohon bambu, dan di pinggir jalan pun menuju ke hutan ini banyak banget, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Dan saya tidak sendiri, sahabat-sahabat, saya ditemani oleh admin dari Google, yaitu Ibu Damayanti. Silahkan Ibu diperkenalkan. Hai, salam kenal, Ibu Damayanti dari Google. Kita lanjut di perjalanan, sahabat-sahabat, untuk mencari jati diri orang yang seperti apa ya. Oke. Dan kebetulan ini pas di jalan, sahabat-sahabat, ini ada keluarganya atau sejenisnya. Nah, ini hampir sama juga, tapi ini bukan porang ya, sahabat. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini di jalan saja kita menemui sosok-sosok seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu bersama dengan Ibu Damayanti. Ini walur Mas Rianto. Ciri fisiknya, daun kecil, bujung daun runcing dan berwarna hijau muda mengkilap, warna kulit batang berwarna hijau keunguan dan bercak putih, dan terasa kasar. Nah, ini juga loh banyak, sahabat. Ini di jalan saja, tanaman ini liar banget. Nanti kita akan terangkan satu persatu, apakah ini porang, apakah ini subak, apakah ini walur. Nanti kita akan bahas bersama. Tapi yang jelas ini bukan porang. Ya, banyak kok ini di jalan-jalan itu. Apalagi menuju ke hutan. Ini juga nih. Nah, hampir sama, sekeluarga dengan umbi-umbian, tapi ini bukan porang ya, sahabat. Ini iles-iles, sahabat. Iles-iles dan walur hampir sama. Yang beda di batangnya, batang walur berwarna keunguan, batang iles-iles hijau doreng seperti baju tentara. Itu banyak teman yang mengupload, yang ditanyakan apakah ini porang atau bukan. Dan itu yang banyak diupload itu bukan porang, tapi ada yang subak, ada yang walur, ada yang iles-iles. Nah, ini juga sama kan, yang barusan saya ambil videonya tadi, ketiga jenis yang sama, tapi ini bukan porang. Jadi tonton terus channelnya, nanti saya berikan bahasanya satu persatu. Itu suwak dulur, daun kecil, bujung daun runcing dan berwarna hijau muda mengkilap. Kulit batang suwak agak kasar, merintil-merintil seperti pasir dan berwarna belang-belang hijau dan putih. Ini pun mirip-mirip, tapi ini berbeda. Tapi yang jelas ini bukan
porang. Itu walur dulurku. Batangnya hijau keunguan. Stop dulu Mas Rian. Ini loh porang itu. Nah, ini telur-telur. Porang tuh seperti ini. Ini pas nemu ini ada di kebun orang. Ini juga masih liar banget. Dan nanti kita akan beri bahasanya. Nah, ini yang porang. Seperti ini sahabat. Daun porang paling lebar dan panjang juga tebal. Perhatikan. Inilah yang porang yang asli, telur-telur. Tanaman macam ini banyak banget, baik di pekarangan, di kebun-kebun maupun di hutan. Dan nanti saya berikan bahasanya secara lengkap dan rinci. Nah, ini yang jejerannya. Nah, kalau yang ini bukan porang. Hampir sama, hampir sama. 11, 12, tapi berbeda banget. Itu iles-iles sahabat. Batangnya hijau doreng, seperti warna baju tentara. Kita padahal ini jejer ini. Nah, ini jejer. Ini di pekarangan orang ini, liar ini. Nah, begitu kalau ini porang, ini langsung dirawatnya sama pemiliknya. Sedangkan yang bukan porang, nah ini tidak dirawatnya, dibiarkan tumbuh begitu saja. Ini juga dibiarkan begitu tumbuh saja karena ini bukan porang, tapi ini iles-iles. Kita cek lagi jalan, telur. Mau ke spot porang. Nah, ini juga telur. Nah, ini pokoknya tanaman ini banyak banget. Cuman kita harus jeli untuk membedakannya, terutama di daunnya. Ini di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon pete. Nah, ini banyak banget, ini tumbuh liar berdampingan ini di dindingnya petakan sawah. Dan juga ini juga, nah ini juga berdampingan juga di bawah pohon yang sama, tapi yang ini yang bukan porang. Kita nanti akan bahas ya, telur. Banyak kok. Ini juga loh ini di tempat yang sama. Ini ada 3 jenis walur, iles-iles, dan porang. Jadi telur-telur harus cermat untuk membedakannya supaya nanti telur-telur tidak salah eksekusi. Nah, berbedanya daunnya pun berbeda sekali. Ini lagi telur. Ini kan satu keluarga nih. Nah, satu keluarga. Ternyata sini di bawah pohon ini juga ada lah ini. Kalau yang ini yang porang, telur. Ini yang porang. Kita nanti akan terangkan ya. Jadi pantau terus channel ini supaya nanti telur-telur bisa membedakan mana yang porang, mana yang bukan porang. Kita akan jalan lagi, telur. Nah, ini juga hampir sama, tapi ini sepertinya bukan porang. Nanti pantau terus ya, telur, untuk channel ini supaya nanti telur-telur bisa mendapatkan apa yang telur-telur belum pahami, sehingga nanti mudah untuk mengidentifikasi porang itu. Perjalanan pun berlanjut, kita juga menemui yang lain. Nah, kalau yang ini suwek, telur. Kurasa ini banyak banget di kebun-kebunnya, telur. Nah, ini suwek.
Mudah kak? Itu suwak dulur. Daun kecil, bujung daun runcing dan berwarna hijau muda mengkilap. Kulit batang suwak agak kasar, merintil-merintil seperti pasir dan berwarna belang-belang hijau dan putih. Ya, ini iles-iles hampir sama ya. Kemudian yang di sana itu suwak. Tidak kita dekati karena ini suwak, dan tujuan kita mengidentifikasi porang. Ini pun banyak. Ya karena tahu sudah porang harganya sangat mahal, sudah ramai-ramai sudah diambilnya dulur-dulur. Ini yang sisakan yang bukan porang saja, itu banyak banget di bawah itu. Ini, tapi ini yang bukan porang. Kenapa itu masih utuh? Karena itu bukan porang, jadi tidak diambilnya. Saya hanya sekedar membantu dulur-dulur yang belum paham tentang porang. Ini saya bela-belain untuk eksplor di hutan, untuk mencari sosok yang namanya porang. Soalnya banyak banget. Kita setelah identifikasi, yang kita bawa bukan porang, tapi iles-iles atau walur. Kalau suwak, aku tahu banyak dulur-dulur yang sudah tahu, meskipun ada beberapa yang belum tahu. Untuk itu, dulur-dulur setelah nonton channel ini, insya Allah mendapat pengetahuan soal ciri-ciri fisik porang. Di sepanjang jalan tadi yang kita nemu satu saja tempat spot porang. Ini ada lagi juga, tapi ini bukan porang itu lur. Ini iles-iles. Lanjut. Stop dulu Mas Rian. Ini loh porang itu. Nah ini telur. Ini spot porang. Dapat satu lagi nih spotnya nih. Kalau ini yang porang telur. Lihat. Daunnya pun tidak sama kan? Nah ini. Perhatikan daunnya. Lebar, panjang, lancip, dan tebal. Lebih lebar, lebih panjang, lebih lancip dan lebih tebal dari walur. Iles-iles juga suwak. Dan batangnya halus mulus, seperti plastik paralon, tidak merintil-merintil kasar. Di keluarga umbi ini, hanya porang, yang daunnya lebar, panjang paling lancip dan paling tebal dan batangnya halus seperti paha pemain sinetron. Nah ini adalah spot. Ini adalah porang. Sabar ya, nanti kita bahas satu persatu ya dulur. Yang sebelumnya kita lewati tadi itu bukan porang, tapi yang ini porang. Jadi nanti supaya dulur-dulur bisa membedakan. Kalau ini positif 100% ini porang. Selanjutnya sahabat-sahabat, screenshot saja foto daun porang di video ini, dan samakan dengan tanaman yang sahabat-sahabat temui. Masih satu lagi, hanya tanaman porang yang memiliki buah atau di medsos disebut katak atau bubil, sebagai bibit perbanyakan. Apakah walur ada buah ini? Tidak ada. Apakah iles-iles ada buah seperti ini? Tidak ada. Apakah suwak ada buah seperti ini? Juga tidak ada. Yang punya buah seperti ini, hanya tanaman porang saja satu-satunya. Dan getah porang ini sangat gatal. Hati-hati. Tadi di jalan sudah banyak yang kita temui, tapi itu walur. Kemudian ada suwak, ada iles-iles. Jadi ini dapat satu karung ini kondisi. Nah, seragam hutan. Jadi ini saya capean dulur-dulur. Pokoknya tetap semangat dulur. Nanti capek kita, lelah kita akan terbayarkan pada waktunya.
Jadi meskipun di hutan dengan jalan kaki kita mendapatkan hasilnya. Ini ada mungkin kalau seratusan dulur, ini sudah besar-besar. Dan mungkin di hutan di area situ belum ada yang paham bahwa porang itu sangat mahal, harganya selangit, jadi dibiarkan sampai utuh. Dan ini ketemu saya yang hantunya porang jadi saya ambilnya. Lanjut kita di penanaman telur, tetap semangat 45 ya telur-telur. Ini untuk kesimpulan terakhirnya. Ini yang walur telur. Sahabat-sahabat perhatikan daunnya. Ini daun walur. Mengembung, besar mengembung, lancip. Dan sini tidak ada putih-putih keemasannya. Ini yang walur. Ini daun walur. Perhatikan, silahkan di screenshot kalau perlu. Kemudian kita lihat batangnya dulur. Nah, ini batangnya. Kalau batang walur, dia warnanya keunguan. Ini seperti sisik ular ya dulur. Ini walur. Perhatikan, kalau ingat ular, berarti ini walur. Agak keunguan. Perhatikan jelas ya. Ini yang walur ya. Kemudian yang iles-iles. Ini iles-iles. Ada kemiripan, walaupun sebenarnya bedanya kecil sekali, bedanya sedikit sekali. Kita ambil daunnya walur. Nah, bedanya kecil sekali. Kalau yang walur agak mengembung, besaran dikit lagi. Tapi kalau iles-iles, dia memanjang. Ini iles-iles. Lihat ujungnya ini pun juga tidak sama. Iles-iles ini lebih manjang lagi. Dan batangnya dulur, kalau iles-iles batangnya agak putih-putih doreng. Agak putih-putih doreng. Bukan bersih, seperti ular ya, putih-putih doreng. Kemudian di pertemuan cabangnya ini, kalau iles-iles itu tidak ada katak, tidak ada buah atau bubil. Tapi ini kalau porang ada katak atau bubil atau buahnya. Biasanya ada di sini. Ada di sini di sela-sela pertemuan cabang. Ini kalau porang ada. Karena ini bukan porang, ini iles-iles, tidak ada. Dan batangnya pun lumayan halus. Hanya ini bukan porang tapi ini iles-iles. Berikutnya suwek. Ini suwek telur. Daunnya kecil. Ya. Daunnya kecil. Dan memang kalau kita lihat daunnya itu mirip-mirip, padahal persamaannya jelas sekali. Yang ini daun iles-iles. Lihat pucuknya saja sudah tidak sama. Ini iles-iles. Kemudian ini daunnya walur. Serupa tapi tidak sama. Ini yang suwek, yang bisa dimakan. Kemudian kita lihat batangnya dulur. Batangnya silahkan dulur-dulur raba. Warnanya hampir sama dengan batangnya porang.
Kalau suwak ini kita raba, ini ada apa? Berintil-berintil atau bintil-bintil. Jadi terasa seperti pasir yang ditaruh di pohonnya. Jadi kasar sekali nih. Ini kasar banget. Kalau suwak sangat kasar dan berintil-berintil. Kemudian di sela pertemuan cabangnya ini dulur, ini tidak ada kata atau bubil atau buahnya. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini pun juga tidak ada. Tapi kalau porang, ini ada buahnya, ada katanya, ada bubilnya di sela-sela pertemuan cabang ini. Jadi kalau telur-telur mengidentifikasi, lihat ini. Kalau ini tidak ada katanya, tidak ada buahnya atau bubilnya, ini bukan porang. Kita lihat yang langsung yang ke porangnya. Ini yang terakhir. Nah, beda sekali. Kalau yang ini yang porang. Daunnya panjang, lancip, dan tebal. Silakan telur-telur di screenshot. Dan di sini di pinggir daunnya ini ada putih-putih keemasan. Ini ciri khas porang. Kita bisa membedakan daunnya kok dulur. Daunnya pun berbeda banget. Kalau kita sekilas memang hampir sama, tapi ini sangat-sangat berbeda. Dan porang daunnya sangat panjang dan lebar. Kalau walur, iles-iles dan suwek kecil. Kemudian batangnya. Nah, batangnya punyanya porang ini halus banget. Halus kayak plastik paralon. Dan ini enggak ada sedikit pun kasarnya. Tidak ada bintil-bintil atau berintik-berintik seperti pasir yang menempel. Tapi ini halus. Dan yang paling terakhir, kalau porang di setiap pertemuan cabangnya, nah ini ada buahnya, ada katanya. Ini yang kita jadikan nanti untuk bibit perbanyakan. Ini yang mahal telur, bibitnya ini. Ini coba telur perhatikan, karena hanya porang saja yang mempunyai buah seperti ini. Walur tidak ada ininya. Iles-iles tidak ada ininya. Dan suwek pun tidak ada ininya. Jadi untuk membedakannya mudah banget. Yaitu pertama lihat daunnya. Daunnya panjang, lebar seperti ini. Lihat runcing di ujungnya. Kemudian raba batangnya. Halus seperti pahanya artis sinetron. Kemudian lihat pertemuan cabangnya, ada bubil atau kata. Ya, perhatikan ya telur-telur. Atau kalau perlu ini aja di screenshot. Nanti dibawa ke hutan ataupun di pekarangan, dicocokkan daunnya seperti ini. Dan ini ada buah atau katak atau bubilnya. Ini kita lihat satunya lagi. Nah, setiap pertemuan ini, cabang ini, kalau porang dia ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, nggak ada kataknya, itu bukan porang. Jadi mudah sekali untuk mengidentifikasi porang ataupun bukan. Ini masih baru mau keluar, ada
tanda kekuning-kuningan ini calon buah. Nah, ini karena satu-satunya yang punya buah atau kata hanya porang. Kalau di sela-sela sini, di sela-sela pertemuan cabang ini, pertemuan cabang ini, pertemuan cabang ini, tidak ada katanya seperti ini berarti bukan porang. Ini nanti kalau sudah besar akan keluar juga di sini. Katanya akan keluar juga di sini, akan keluar juga di sini. Ini untuk pembibitan pembanyakan porang. Jadi silahkan di screenshot ini telur daunnya porang seperti ini, supaya telur-telur tidak salah identifikasi. Subek dikira porang masih ditanyakan, walur dikira porang masih ditanyakan, iles-iles dikira porang masih ditanyakan. Mudah saja daunnya, silahkan di screenshot saja ini. Ya demikian tadi telur-telurku, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat channel, sahabat-sahabat subscriber, pengetahuan tentang porang yang banyak di hutan bagi sahabat-sahabatku, telur-telurku semua yang belum paham apabila intens sering keluar masuk hutan dan menemukan macam umbis jenis ini yang belum bisa membedakannya, sudah saya sampaikan. Dan apabila nanti telur-telur yang masih kurang yakin, ini ada WA saya 082 15 80 90 700. Silahkan difotokan daunnya, silahkan difotokan pohonnya, silahkan difotokan di pertemuan cabangnya, kirim ke WA tersebut. Nanti saya balas untuk saya informasikan ini porang atau bukan. Tapi insya Allah telur-telur yang sudah menonton channel ini dari awal sampai akhir ini, insya Allah sudah mengetahui, sudah mengantongi sertifikat untuk mengidentifikasi porang atau bukan. Oke telur-telur, sebagai tanda persahabatan kita di channel ini, silakan telur-telur untuk memberi support sama kami ya, karena akan banyak lagi nanti video-video yang lebih menarik lagi yang akan kami bahas di channel ini. Silahkan untuk disentuh tombol subscribe-nya. Kalau menyukai dan merasa cocok dengan tutorial ini, silahkan disentuh jempolnya. Dan supaya nanti telur-telur lebih berkah lagi, silahkan video ini dibagikan atau di-share ke teman-teman yang lain yang belum paham bagaimana porang seperti apa, yang bukan porang seperti apa, yang sering keluar masuk di hutan ataupun di kebun ataupun di pekarangan. Semoga tutorial ini bermanfaat telur, dan salam petani porang Indonesia. Sampai ketemu di tutorial berikutnya yang lebih menarik lagi. Saya akan mendatangi spot-spot porang supaya lebih mantap lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia.